Kalian tahu nggak ini? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Semua tahu nggak lagunya? Tahu. Ayo, suaranya dikeluarkan ya. 1, 2, 3, ya. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Ku beri pisang, tak mau makan. Enam, berliku-liku. Enam, kau berisiku. Oke, nah sekarang kita pembelajarannya tentang, ayo ibu akan membacakan kompetensi intinya, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, teman, atau tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah ataupun di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Nah, sebelum ibu melanjutkannya, pelajaran kita minggu lalu apa? Siapa yang tahu? Ayo kak, apa? Tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah. Apa kak teks eksplanasi ilmiah? Minggu lalu, ayo. Artinya? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu kasus yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses statistik, dan sebagainya. Nah, kita minggu lalu tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, sekarang kita tahu nggak? Atau kalian tahu nggak ibu akan membawakan apa? Tahu nggak? Enggak. Nah, ibu akan membawakan tentang di pembelajaran yang keempat. Coba buka bukunya, ayo. Pembelajaran keempat, halaman 32. Ayo. Yang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, siapa ya? Ibu suruh baca dulu. Si Veloxa, ayo. Dibaca dulu ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Kenapa pencapaian elektronik dan penggunaan setelah matahari mengenal, itu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena yang dibuat yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah maupun di luar terbatas. Kita patut bersyukuri atas yang penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison tanggal 11 Februari 1947. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Dia hanya sempat sekolah selama 3 bulan. Edison belajar dia mempunyai rumah. Walaupun dia tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, dia memanfaatkan waktunya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai pekerjaan. Pada tahun 1861, dia dapat mencetak koran. Koran terbitnya adalah Greenfield Evening Journal, laris terjual. Ayo lanjut Yudi. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui
melalui kerja kerasnya. Pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, kita udah membaca tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu. Lihat semua. Yang paragraf pertama siapa yang tahu? Yang mana paragraf pertama? Ayo, yang paragraf pertama siapa yang mau? Siapa yang udah ketemu di paragraf pertama? Ada yang tahu yang mana paragraf pertama? Di dalam bacaan itu, ayo. Ayo, Siti. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan setelah matahari terbenam? Tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Nah, betul. Itu di paragraf pertama. Yang paragraf kedua, si Syafira, yang mana? Paragraf kedua. Ayo, paragraf kedua, yang mana dia? Agak kuat suaranya, Kak. Ayo. Yang mana paragraf kedua? Ayo, dengar yang paling ujung. Enggak. Ayo, nggak dengar katanya. Ayo, lebih kuat katanya. Masa lebih kuat suara Miss? Benar itu, katanya si Syafira. Paragraf kedua terletak pada Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Benar? Nah, paragraf ketiga siapa yang mau? Tanpa ibu tunjuk. Siapa yang mau yang paragraf 3? Ayo, Reloksa. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ayo, yang keempat siapa yang mau? Ayo, Syakira. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya. Rasa ingin tahu yang tinggi. Masa langsung ke situ paragraf keempat dari bacaan itu. Ayo, yang mana? Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Nah, lihat di paragraf 1 kan ada di halaman 33 dan bisa dilihat. Nah, paragraf pertama, topik masalahnya apa? Tahu topiknya kan? Tentang apa? Apa? Tentang apa topiknya? Sang penemu bola lampu pijar. Sang penemu bola lampu pijar. Nah, kalau topik masalah sama nggak dengan deretan penjelas? Sama tidak? Topik masalah sama deretan penjelas sama atau tidak? Apa bedanya? Ayo. Tadi katanya topik masalahnya Bu tentang sang penemu bola lampu pijar. Kalau misalnya dikatakan di paragraf kedua deretan penjelas. Deretan penjelas itu apa? Apa? Ayo, siapa yang tahu arti deretan penjelas? Deretan penjelas itu masalah dari topik masalah. Tadi topik masalahnya tentang penemu bola lampu pijar. Nah, di paragraf kedua deretan penjelasnya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu di paragraf kedua deretan penjelasnya? Coba kita lihat di paragraf kedua. Nah, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun ia tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ia usia 11 tahun. Edison sudah dapat membuat telegram sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran terbitnya yaitu
menjual. Nah, deretan penjelasnya tentang apa atas itu? Menjelaskan apa di paragraf kedua? Tentang apa? Ayo. Siapa yang tahu? Tadi Edison lahir di mana katanya? Di Milan. Di Milan apa? Ohio pada tanggal 11 Februari. terus mengenai apa lagi? Kalau kalian di sekolah misalnya si Yuni di sekolah, apa aja yang dibawa Yuni? Identitasnya apa aja? Identitas Yuni apa aja? Pertama apa? Namanya. Terus ayo, selain nama, kalau kalian biji-biji, apa yang ditanya orang? Siapa namamu, Dek? Ya kan? Di mana tinggal? Ya kan? Baru pendidikannya di mana? Atau sekolah terakhirnya di mana? Betul tidak? Betul. Betul. Berarti di paragraf kedua tentang apa? Tentang identitas Thomas Alva Edison. Ayo, coba kalian kerjakan di halaman 33 yang dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Ayo, Ibu kasih 10 menit untuk mengerjakannya. Udah siap kan? Dan lebih lagi 10 menit. Ayo, siapa yang udah siap kumpulkan ke depan. Ayo. Siapa yang udah siap dikumpulkan ke depan. Udah semua? Nah, minggu lalu Ibu suruh bawa apa? Jangka kan? Sama apa? Jangka, pensil, setip, sama apa? Roll atau penggaris. Ayo, dibuatkan jangkanya, ayo. Ayo dikeluarkan jangkanya. Ya. Nah, Ibu membuat tentang lingkaran. Ini bentuk apa? Lingkaran. Nah, kita akan membuat lingkaran di yang jangka tadi yang udah Ibu suruh minggu lalu. Ya. Dan semua punya jangkanya kan? Masing-masing kan? Udah. Surya aja. Kenapa? Senyum dia Surya. Semangat dia Surya katanya. Ya kan Surya? Nah, lihat di halaman 34. Ayo, buka di halaman 34. Ayo. Halaman 34. Pernah lihat lingkaran nggak? Nah, Apa aja contoh lingkaran yang pernah kalian lihat? bola. Apa? Bola. Bola. Bola lingkaran atau tidak? Ayo. Beda ya. Dia itu misalnya bangun ruang, bangun datar. Ada istilah gitu kan? Jam. Pernah lihat ban sepeda nggak? Pernah. Siapa yang di rumahnya ada sepeda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang punya sepeda. Kita tanya dulu ya. Nah, yang punya sepeda di rumahnya, ban kalian bentuk apa? Bulat. Bulat atau Lingkaran. lingkaran. Kalau misalnya sepeda kalian bentuknya
menggelinding ke depan? Kalau dia segi 4, bisa nggak dia menggelinding ke depan? Kalau lingkaran, bisa dia nggak menggelinding ke depan? Bisa. Nah, kita masuk ke lingkaran. Kalian tahu nggak? Coba lihat. A sama B. Itu termasuk apa? Di unsur-unsur lingkaran apa? A sama B. Hah? Apa kak? Diameter. Ayo, diameter katanya. Kalau P ke B itu apa? P ke B itu apa? Ayo. Siapa yang bilang jari? Jari-jari kata Ferosa. Benar nggak? Betul. Nah, ibu punya spidol ini. Spidol. Ibu kan punya gambar ini di depan kan? Ya kan? Nah, kalau kata Yuni jari diameter, mana bentuk diameter ini? Coba praktikkan ke depan. Ayo, pakai roll Yuni. Yuk, diameter tadi kayak mana? Diameter lingkaran. Betul nggak yang dibuat Yuni? Ini diameter. Betul? Yang mau jari-jari, ayo siapa yang mau jari-jari? Jari-jari, ayo. Jari-jari kayak mana kalau misalnya jari-jari? Ini diameter, berarti diameter apa artinya diameter? Siapa? Yang kemarin udah kita ulang atau kita memberi sedikit materi tentang lingkaran. Apa? Siapa yang ingat masih kemarin? Apa? Nah, kalau diameter artinya garis yang menghubungkan dua titik lingkaran di titik pusat. Titik pusatnya di mana? Di mana titik pusat? Di sini? Di tengah, ya kan? Titik pusatnya di tengah. Nah, ini diameter, iya kan? Nah, sedangkan jari-jari apa? Siapa yang ingat masih jari-jari? Jari-jari apa? Tadi kalau diameter garis yang menghubungkan dua titik pada titik pusat. Ini kan titik pusat kita kan? Nah, kalau misalnya diameternya, jari-jarinya apa? Siapa yang bisa ke depan? Ayo. Jari-jari lingkaran. Siapa? Bisa? Ayo. Jari-jari tadi diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Sedangkan kalau jari-jari yaitu apa? Titik yang terletak pada. Betul nggak yang kemarin kita pelajari yang ibu buat kayak gini? Betul tidak? Ini tadi apa? Yang ini tadi dari sini ke sini apa? Disingkat? T atau D? D. Kalau misalnya jari-jari kita singkat apa? R kan? Nah, apa yang mau tembereng? Tembereng kayak mana bentuk tembereng? Ayo, tembereng. Mau Siti? Ini katanya tembereng. Ayo. Jangan malu-malu, nanti nggak dapat nilai sama ibu. Benar? Benar itu? Apa ini? Seli, apa ini? Zakira, katanya orang ini berdua main-main dia. Dia masih
mengingat pembelajaran yang hari itu. Ini apa? Siapa yang mau busur? Busur, ayo busur. Dari mana bentuk busur? Busur, ayo. Mana bentuk busur? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Lihat bentuk busur, pernah lihat busur nggak? Kayak mana bentuk busur? Setengah lingkaran, ya kan? Setengah dari sini kan? Iya nggak? Ya. Ayo kita lihat. Nah, inilah kita buat busur. Kalau tali busur, siapa yang tahu? Tali busur. Ada yang tahu? Kenapa dia kira? Belum makan tadi pagi? Di rumah. Tali busur apa? Tinggal garis. Kita buat di garis patah-patah. Ini dikatakan tali apa, Surya? Tali apa, Surya? Tali busur. Kenapa? Ustaz lagi sakit? Enggak. Udah sehat dia kan? Kemarin nggak datang dia kan? Nah, lihat. Kita tadi sudah mengenaikan unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita akan mencari luas lingkaran. Nah, sebelum kita mencari luas lingkaran, kita harus tahu dulu rumusnya. Luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat atau sama dengan pi dikali r kali r. Nah, r itu tadi kita singkat dengan apa? R itu jari-jari. Nah, kita buat pi itu bisa kita gunakan 3,14 atau kita buat 22/7. Nah, kita lihat. Kalau luas lingkaran pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Nah, pi yang kita gunakan bisa ada dua. 3,14 sama 22/7. Nah, lihat Ibu. Kalau kita gunakan 22/7, yang artinya jari-jari yang bisa dibagi dengan 7. Sedangkan 3,14 adalah jari-jari yang tidak bisa apa? Dibagi dengan 7. Nah, Ibu pernah punya soal. Misalnya jari-jari lingkaran 4 cm. Berapa luas lingkaran? Ayo. Tadi kalau pi-nya 3,14 itu adalah jari-jari yang tidak dibagi bisa menjadi dengan 7. Sedangkan pi yang 22/7 adalah jari-jari yang bisa dibagi dengan 7. Kalau 4, yang mana kita gunakan? 3,14. Berarti ke mana? 3,14 dikali. Berapa jari-jarinya? 4 cm
dikali berapa? 4 cm. 4 cm. Nah, berapa? Ayo, 3,14 dikali berapa? 4 kali 4? 16 cm. Ayo, coba jadi kita gunakan pi-nya 3,14 dikali 4 cm kali 4 cm. 3,14 berapa kali 4? 16. Ya, 3,14 kali 16. Ayo buka buku sele-selenya. Coba berapa? 3,14 dikali 16. Ayo, siapa yang dapat di luar? Berapa, Kak? 50,24. 50,24. Nah, kalau misalnya Miss kasih jari-jari lingkaran 7 cm. Berapa pi yang kita gunakan? Yang mana? 22/7. 22 per 7. Berarti 22/7 dikali berapa? 7 cm kali 7 cm. 7 cm. Ayo, yang mana yang bisa dimatikan? 7 sama 7 berapa ini? 1 22 dikali 1 22 kali 7 154 cm. Centimeter apa ini kalau luas lingkaran? Kubik. Kuadrat. Kenapa kuadrat? Kubik itu mengenai apa? Volume atau apa, Kak? Ini. Kalau volume mengenai apa? Ayo, pernah lihat nggak ini? Ini botol apa? Teloxa. Ini berbentuk apa? Lingkaran, bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Kalau bangun datar kayak mana? Ini bentuk apa? Bangun apa ini? Kalau segi 4? Bangun datar. Bangun datar. Kalau ini? Bangun ruang. Kalau bangun ruang. Kalau mencarinya pakai kubik atau persegi? Siapa yang bilang kubik? Kalau misalnya datar, dia pakai kubik. Siapa yang bilang kubik? Gak ada. Yang bilang persegi kalau bangun ruang. Ayo. Siapa bilang kalau luas? Ayo, 1. Ayo, siapa lagi? Ada yang tahu? Berarti cuma dia yang bisa. Katanya luas bangun datar dia pakai persegi. Kalau dia bangun ruang kayak ini, dia pakai kubik. Udah? Lihat. Kita tadi mengenai luas lingkaran. Ibu kasih soal ada 5. Coba kalian kerjakan dulu. Nomor 1, coba dikerjakan di bukunya. Jari-jarinya 14 cm. Yang kedua, jari-jarinya 8 cm. Yang ketiga, jari-jari 5 cm. Yang keempat, jari-jari 21 cm. Yang terakhir adalah jari-jari 10 cm. Ayo. Ya, udah dikerjakan tadi? Udah, Bu. Nah, sekarang coba keluarkan jangkanya. Ayo, keluarkan jangkanya. Kita akan membentuk lingkaran. Ayo, kita akan membentuk lingkaran. Ayo, jangan ada suaranya. Udah? Ayo. Nah, Ibu membuat. Udah siap kan? Udah. Belum. Bagus ya? Aduh, Oke.
Gimana kenyangkannya? 26 kilogram. Lingkaran kan? Kalau lihat bukunya halaman 37. Aman. 37. Lihat nomor 1 yang ayo berlatih. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8 cm. Hitunglah berapa panjang diameternya. Tadi gambar yang ibu contohkan ini. Diameternya yang mana? Garis lurus. Sedangkan jari-jari dari setengah diameter. Setengah diameter kan? Tadi kalau misalnya jari-jari ini dikasih tahu di buku berapa? 8 cm jari-jarinya. Kalau ditanya diameternya berapa? Setengah dari sininya berapa lagi? Kurang. Setengah dari 8 di sininya berapa lagi? 8 cm. Nah, kalau ibu punya soal, ibu mempunyai diameternya ada 10. Tentukan jari berapa? Tadi kalau ininya 10, jari-jarinya berapa? 5. Kenapa 5? Karena setengah dari 10. Nah, lihat, berarti kita udah dapat nomor 1. Berapa tadi nomor 1? Berapa tadi diameternya? Nomor 1. Yang panjang jari-jarinya 8 cm. Tentukan diameternya. Berapa tadi diameter dari 8? Diameter dari 8 berapa? 64. Tadi katanya ini jari-jarinya 8 cm. Ini ke sini kurang berapa lagi? 8. Jadi 8 tambah 8 berapa? 16 cm. Nah, kalau misalnya dia nomor 2. Sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 10 cm. Tentukan panjang jari-jari. Berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Diameternya 10. Jari-jarinya ada berapa? Setengah dari 10? 5. 39. Kalau coba kalian kerjakan 1 sampai 5. Ibu kasih waktu 10 menit kalian kerjakan. Mulai. Nah, tadi kita udah belajar mengenai lingkaran. Siapa yang mau kasih kesimpulan tentang materi kita hari ini? Siapa? Ada yang mau? Ayo siapa? Yuni mau? Ayo coba Yuni. Kesimpulan kita materi kita yang ini apa? Tentang penemu bola lampu pijar. Tentang unsur-unsur lingkaran. Terus tentang luas lingkaran. Nah, tadi kita udah mempelajari satu hari ini tentang sang penemu bola lampu pijar yang ditemukan oleh Edison. Kalau unsur-unsur lingkaran apa aja? Juri, keberek, tali busur, apotema, jari, diameter. Nah, kalau mencari luas lingkaran apa? Luas lingkaran apa? PR kuadrat. Kalau keliling apa? 2PR. Nah, tadi kan ada ibu cium terakhir pembelajaran kita tentang kalau kalian menggunakan sepatu bagaimana cara merawatnya. Siti kayak mana merawatnya? Sepatu biar tetap awet. Mencucinya, menjaganya dengan baik. Nah, itulah materi untuk hari ini. Jangan lupa, oke? Sekarang lihat PR-nya ibu akan kasih. Sebelum kita pulang, ibu
akan mengasih kalian tugas. Lihat halaman 46. 46 yang kotak merah. Lihat beda kan? Nah, itu tugas kalian. Jangan lupa materi kita tentang luas sama keliling. Itu kalian pelajari. Minggu depan ibu tanya kembali. Oke? Oke. Siap? Siap. Ayo. Coba susun bukunya. Cepat. Sudah siap. Ayo. Susun bukunya tanpa ada suara. Ya. Sini bawa doa kita nanti ya. Ya, udah disusun lagi. Ayo, Siti bawa doa ke depan. Ayo, tengok kiri kanannya ya. Tengok depan, kiri kanannya udah siap atau belum? Atas